Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di tes wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan masuk tes wawasan kebangsaan yang ke-10, bagian pertama, yaitu tentang sistem tata negara Indonesia. Nah, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minaz sholihin. Oke. Nah, untuk materi kita mengenai struktur negara atau sistem tata negara, ada beberapa perbedaan antara struktur negara sebelum terjadinya perubahan dengan struktur negara setelah terjadinya perubahan. Sebelum terjadinya perubahan, struktur negara kita itu terdiri yang pertama, ini sebagai urutan tertinggi ya. Kalau dia modelkan peta konsep itu dia sebagai tertinggi di atas struktur seluruhnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tata urutan tertinggi dan sebagai landasan konstitusional negara Indonesia, sehingga membawahi seluruh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar ketika akan membuat undang-undang yang lain seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk susunan kedua itu ada MPR. Nah, MPR pada masa sebelum adanya perubahan disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga di sana ada Presiden, DPR, DPA, MA, dan mereka sering disebut sebagai lembaga tinggi negara yang berada di bawah MPR. Nah, makanya MPR lembaga tertinggi, sementara Presiden, DPR, DPA, dan MA adalah lembaga tinggi negara. Yang perlu diingat di sini adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang merupakan badan konsultatif yang fungsinya adalah sebagai penasihat presiden. Namun setelah terjadi perubahan, lembaga tersebut dihapuskan karena presiden sudah memiliki yang namanya Dewan Penasehat Independen. Oke, itu tadi struktur negara sebelum adanya perubahan. Sekarang kita masuk untuk struktur negara setelah terjadi perubahan. Setelah adanya perubahan, urutan tertinggi tetap dipegang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, urutan kedua tidak lagi lembaga tertinggi atau MPR, tetapi dia sudah pembagian dari kekuasaan. Ada badan eksaminatif, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang perlu diingat, setelah terjadinya perubahan, susunan atau struktur negara sudah membagi yang namanya pembagian kekuasaan. Jadi tidak lagi nama-nama lembaga ya, tapi dia sudah sesuai dengan pembagian kekuasaan masing-masing dan tidak ada lagi lembaga tertinggi. Yang ada itu hanya lembaga tinggi negara dan Undang-Undang Dasar sebagai tata urutan tertinggi satu-satunya. Oke, sekarang kita masuk untuk lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif di sini adalah BPK ya, bukan babi panggang karo, tapi Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini memiliki tugas sebagai badan audit, pengaudit keuangan. Kemudian setelah BPK selesai mengaudit keuangan, hasilnya itu pertama kali diserahkan kepada DPR. Setelah kepada DPR, kemudian diserahkan kepada DPD. Setelah dari DPD baru diserahkan kepada DPRD. Nah, ini terutama untuk masalah anggaran biaya otonomi daerah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk badan yang kedua, yaitu legislatif. Jadi kalau eksaminatif tadi contohnya adalah BPK. Untuk badan legislatif di sini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk pengertian dari MPR ini terdapat dalam pasal 2 yang mana ayat 1-nya menyatakan bahwa yang menjadi anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Jadi ketika kita melakukan pemilihan umum, biasanya kita hanya memilih anggota DPR dan DPD. Karena setelah mereka terpilih, otomatis mereka akan menjadi anggota MPR. Tapi ingat ya, beda anggota DPR dengan DPD. Dan DPD itu bukan DPR, karena mereka memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.
Kemudian di ayat 2-nya dinyatakan bahwa MPR mengadakan sidang 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota. Jadi kalau ibu kota kita saat ini Jakarta, ya berarti 1 kali dalam 5 tahun MPR itu bersidang di Jakarta. Tapi kalau nanti pindah ke Kalimantan, berarti ibu kota kita di Kalimantan, maka MPR akan bersidang 1 kali 5 tahun di Kalimantan, tergantung di mana ibu kota kita. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, MPR selalu mengutamakan yang namanya musyawarah suara terbanyak atau voting. Jadi kalau sudah mengambil keputusan, kira-kira suaranya itu sekitar 50% ditambah 1 anggota. Itu dia dianggap sah keputusan tersebut ya. Itu dia ketika mengambil keputusan. Oke, kemudian untuk DPR. Nah, untuk wewenang MPR ya, untuk wewenang MPR ini bisa dicatat karena di sini sepertinya tidak ada. Wewenang MPR itu ada di pasal 3. Di sini juga ada perbedaan antara wewenang MPR sebelum dan setelah dari perubahan. Sebelum perubahan, wewenang MPR itu yang pertama, ini bisa dicatat sendiri nanti. Yang pertama itu adalah menetapkan GBHN, garis besar haluan negara. Kemudian yang kedua memilih presiden, dan yang ketiga memberhentikan presiden dan juga wakil presiden. Jadi sebelum adanya perubahan, presiden itu yang milih adalah MPR. Jadi pemilu itu hanya memilih perwakilan rakyat. Setelah terbentuk anggota MPR, terbentuk ketuanya, maka baru dipilih siapa presidennya. Nah, itu sebelum terjadinya perubahan. Itu ya. Kemudian setelah terjadinya perubahan sesuai dengan pasal 3 ayat 1-nya berbunyi bahwa MPR itu bertugas atau memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengubah undang-undang dasar. Ingat, yang diubah itu adalah undang-undang dasar ya, bukan undang-undang. Kalau undang-undang itu wewenang DPR dan DPD. Kemudian yang kedua adalah melantik presiden dan juga wakil presiden. Jadi kalau di sebelumnya dia memilih, di sini dia hanya melantik. Kemudian yang ketiga, dia berwenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sama seperti sebelumnya ya. Itulah untuk pasal 3, jadi bisa ditulis sendiri nantinya. Kemudian yang kedua, badan legislatifnya adalah DPR. Untuk pengertian DPR ini terdapat dalam pasal 19 ayat 1-nya menyatakan bahwa DPR itu dipilih secara pemilu ya. Jadi kita milih DPR itu secara langsung. Kemudian yang kedua, jika ada perubahan dalam wewenang ataupun struktur, itu akan diatur dalam undang-undang. Dan ayat 3-nya bahwa DPR mengadakan sidang 1 kali dalam setahun. Nah, itu untuk pengertiannya. Sementara untuk wewenangnya, DPR itu memiliki beberapa hak. Yang pertama itu ada hak amandemen. Kalau amandemen biasa ya, kalau misalkan undang-undang dasar nih, undang-undang dasar yang sudah diamandemen, berarti amandemen itu artinya adalah perubahan. Jadi hak DPR yaitu amandemen, artinya DPR itu punya wewenang atau hak untuk mengubah undang-undang. Ingat, undang-undang ya, bukan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu hak dari MPR. Jadi yang diubah adalah undang-undang, baik itu undang-undang KUHP, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian hak yang kedua adalah hak inisiatif. Inisiatif itu artinya DPR bisa mengusulkan rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga, interpelasi. DPR itu punya hak untuk bertanya atau meminta keterangan kepada presiden. Mungkin saja sewaktu-waktu presiden itu membuat kebijakan di luar dari wewenang sebagai presiden atau kebijakannya itu tidak sesuai dengan undang-undang, maka di sana DPR punya hak untuk meminta keterangan kepada presiden tentang kebijakan yang ia buat. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat ya, hak budget. Namanya juga sudah budget, ini mengenai penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi belanja negara itu yang menentukan adalah DPR. Mereka lah yang menyusun kira-kira sekian persen itu untuk apa, sekian persen itu untuk kegiatan yang mana, semua diatur oleh DPR. Kemudian hak angket. Hak angket ini artinya bahwa DPR punya hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Makanya ketika MPR akan memberhentikan presiden atau wakil presiden, mungkin karena mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar yang namanya konstitusi, maka di sini yang pertama kali mengusulkan itu adalah DPR, karena mereka lah yang tugasnya untuk selalu mengawasi
tindak tanduk dan juga kebijakan-kebijakan dari presiden. Jadi mereka menyelidiki terlebih dahulu. Setelah sudah ada bukti-bukti bahwa presiden sudah melakukan pelanggaran, maka dilaporkanlah kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat keputusan yang diserahkan kepada MPR. Kemudian MPR menyidang presiden dan wakil presiden, maka di sana keluarlah keputusan bahwa presiden dan wakil presiden diberhentikan. Oke, itu dia untuk hak angket. Kemudian yang terakhir adalah hak imunitas. Imunitas ini artinya kebal hukum. Artinya DPR memang punya kekuasaan yang lumayan besar dan berpengaruh di negara kita. Jadi seandainya dia melakukan penyelidikan atau dia mengusulkan bahwa presiden dan wakil presiden harus diberhentikan karena ada wewenang yang tidak sesuai dengan kebijakan yang semestinya, nah ternyata di kemudian hari itu tidak benar atau ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan, di sana DPR tidak bisa dihukum atau tidak bisa dipidanakan. Kenapa? Karena itu bagian dari tugas mereka, itu kebal hukum. Makanya kalau kita lihat banyak hal-hal yang tidak pantas atau yang tidak sesuai dengan tugas DPR, mereka tidak bisa dihukum secara langsung ya. Paling kalau mereka melaksanakan korupsi yang terang-terangan baru itu bisa dianggap sebagai tindakan yang harus mendapatkan sanksi. Tapi kalau yang lain, terutama dalam penyelidikan terhadap pemerintah, mereka memiliki yang namanya kebal hukum. Oke, itu untuk hak-hak DPR. Kita masuk untuk lembaga legislatif yang ketiga, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atau sering dikenal dengan MPR-nya daerah ya. Jadi daerah kalau punya MPR itu DPD. Pengertian DPD itu ada di pasal 22C ayat 1-nya menyatakan bahwa anggota DPD dipilih secara pemilu. Jumlah anggota DPD itu adalah sepertiga dari anggota DPR. Kemudian mengadakan sidang 1 kali setahun, dan apabila terjadi perubahan selebihnya diatur dalam undang-undang. Dan untuk wewenangnya ada di pasal 22D. Ayat 1-nya menyatakan bahwa DPD tugasnya adalah merancang rancangan undang-undang daerah. Ingat, kalau MPR tadi undang-undang dasar, DPR rancangan undang-undang, kalau DPD rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah. Kemudian setelah merancang, tugasnya adalah membahas. Setelah dibahas, kemudian rancangan undang-undang daerah pun diawasi, dan selebihnya apabila terjadi perubahan diatur dalam undang-undang. Nah, itu dia untuk badan legislatif. Nah, sebelum kita akhiri, ada 2 jenis putusan MPR. Jadi MPR itu ketika sidang dia mengeluarkan putusan, dan putusannya ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ketetapan MPR. Makanya ada TAP MPR nomor sekian tahun sekian. Nah, untuk ketetapan MPR ini sifatnya di mana putusan dari MPR tadi itu mengikat ke dalam dan keluar majelis. Jadi kalau katanya putusan itu berupa ketetapan, maka seluruh, tidak hanya MPR saja, tapi seluruh lembaga yang lain, bahkan masyarakat Indonesia harus melaksanakan hasil ketetapan MPR tersebut. Itu dia kalau ketetapan ya. Nah, kalau yang kedua itu adalah keputusan. Kalau keputusan MPR, artinya hasil putusan sidang MPR itu hanya berlaku atau mengikat ke dalam majelis saja. Artinya kalau hasil rapat atau hasil putusan MPR itu berupa keputusan, maka hasilnya hanya berlaku untuk MPR saja, tidak berlaku untuk lembaga yang lain apalagi masyarakat Indonesia. Nah, itu dia untuk jenis dari putusan ya, bukan keputusan. Jenis putusan dari MPR. Oke ya. Nah, khusus tadi untuk pasal 3 karena tidak tertulis di slide, bisa dicatat karena itu juga salah satu hal yang penting untuk materi struktur tata negara Indonesia ya, mengenai wewenang dari MPR. Oke, kita lanjutkan ke kuis berupa Google Form. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.